Oke Lur, kita lanjutkan di chapter 13, di mana ini adalah chapter serangan untuk depan ya. Ini kita masuk pembahasan POS, Point of Sale, dari kasir. Point of Sale ini adalah aplikasi, desktop aplikasi ya, yang diinstal untuk mesin kasir. Jadi ini baik hasil output printer maupun layout, dia sama kayak contohnya adalah kasir-kasir Indomaret atau Alfamart ya. Nah ini kita awal masuk ke POS ya, lalu kita download dulu aplikasinya. Kita download. Nah, setelah di download, nah ini udah kita coba download. Nah ini download, dibuka, lalu diekstrak. Contohnya ekstrak di sini adalah saya masuk ke ekstrak ke D ya. Kita masuk ekstrak ke D. Setelah diekstrak, lalu kita perhatikan di sini ada folder fabrikasi POS. Untuk pertama kali diinstal, ini awalnya adalah yang support ini. Nah ini cara install dan copy paste fontnya ya, untuk fontnya. Di sini ada tata caranya. Di sini ada. Nah ini instalasi, copy dari folder support. Nanti di sini ada kemana runnya, ke font, lalu paste ya. Ikuti langkah di sini. Kemudian sebelum install copy paste, diinstal dulu ini, klik 2 kali. Nah ikuti langkahnya. Nah yang di copy paste adalah font ini ya. Baik, kita lanjutkan saja. Saya rasa ini mudah. Lalu tahap berikutnya instalasi aplikasinya. Ini ada perintah setup ya. Kita setup, lalu setelah di setup dia akan tampil aplikasi. Nah ini di sini dia akan langsung tampil masuk ke aplikasinya, akan langsung setup. Nah sebelum dia masuk ke aplikasi sini, lebih baik dilakukan shortcut ya. Ini klik kanan, dan lalu more. Ini open file location dulu ya. Open file location itu dimana ada lokasinya ini. Nah ini ada lokasinya POS Retail ya, program, ada di program POS Retail. Nah, ini kita klik kanan, send to desktop. Sudah sampai sini, nanti akan terus tampil di desktop. Kita klik. Nah ini hasil dari instalasi desktop aplikasi ya, exe ya, filenya, formatnya. Nah di sini ada registrasi engine belum terdaftar. Ini nomor engine-nya. Nah jadi setiap kasir di cabang manapun ini tanpa batas diinstal ya. Kalau komputernya di satu cabang ada dua kasir ya, diinstal dua-duanya. Nanti akan ada kode yang berbeda. Nah gimana untuk registrasi ini biar aktif? Dia aktivasinya adalah di sini, registrasi mesin di online-nya ya, online sistemnya. Registrasi, kita cek, masuk. Nah ini kita masuk cabang, kalau cabang ada banyak ya pasti tinggal pilih aja. Ini kita contoh di kantor pusat ya, PT Cakrawala. Ini boleh silahkan dibikin kodenya masing-masing. Ini saya bikin kode K01, 3 huruf aja ya untuk kode mesin. Nah di sini nama kasirnya, nama mesin kasirnya saya tulis kasir 01. Kalau mau dibikin lagi kasir cabang apa gitu ya, silakan. Ini saya bikin kasir 01. Registrasi mesin, nah inilah nomor engine-nya. Ditulis di sini misalkan 1073 C7 C79A. Nah, ini kita registrasi. Oke. Nah, ini status 1 ini berarti aktif ya statusnya. Di sini K01 kasir, sudah ini nomor mesin, lalu kita di sini kita close. Lalu kita buka. Nah, sekarang engine-nya dia sudah ke registrasi. Ini menggunakan polanya cloud ya. Jadi mau dimanapun kasirnya, ya database-nya tetap terupdate
secara terpusat di link IP ini ya. Nanti bisa di link IP, contohnya misalkan IP-nya adalah 10. Nah ini adalah seperti ini, contoh yang sudah cloud. Jadi nanti IP ini alamatnya adalah dimanapun dibuka, di HP atau dimanapun bukanya adalah IP ini. Oke, itu contoh aja. Lalu kita kembali lagi. Setelah itu kita registrasi, kita login. Nah login ini nanti di sini di daftar pengguna di sini silakan kalau dia admin. Di situ juga ada ketentuan ya. Nanti di sini ada bagian kasir. Contohnya misalkan di sini kan nah Dwi ya. Dwi ini sebagai kasir. Maksudnya nah ini udah sukses. Kita enter aja, polanya enter aja, enter. Nah, ini sudah masuk ke menu aplikasi desktop, di mana komputer PC itu biasanya ada barcode ya, dengan ini biar cepat. Nah kalau barcode dia langsung aja di barcode di sini, maka dia akan langsung masuk. Kalau sudah karena ini sudah pakai template yang disediakan, dia langsung otomatis keluar. Nah, kalau dia misalkan tidak ada, contohnya kalau mau searching polanya di sini ya. Ini pada saat setelah di searching, nah, di sini sudah keluar, misalkan barangnya sudah ada keluar di tabel bawah, tekan enter, lalu masukkan arah kalau menggunakan keyboard. Ya. Nah, ini contoh di sini kita sampun namanya. Nah, sini stok tidak ada. Stok tidak ada di sini karena memang stok di cabang Dwi Brada ini dia tidak ada stok untuk rok yang tadi di searching. Tapi kalau stok yang akan kita cari di sini seperti contoh, kita cek di sini cabang. Nah, ini misalkan terigu payung ya, karena dia ada stok 16 ya. Kita cek di sini. Ini terigu benar nggak? Stoknya 16. Kalau kita di sini terigu, nah ini ada terigu cakak kembar. Nah di sini benar ketersediaannya 16. Jadi sesuai di mana cabang kasir ini berada. Nah, lalu kalau mau menambah jumlah di sini tinggal tambah aja, yang misalkan contoh 2, nah dia akan tambah 1, ditekan tab atau di enter, nah dia akan berubah dia nilainya. Oke, itu untuk ininya ya, pemanggilan barangnya terhadap kasirnya. Kemudian kalau sudah memang barangnya sudah ini, dia tinggal perintah bayar ya, silakan. Ya, button bayar ini masih visible ya, masih enable false ya, dalam arti itu masih belum bisa dilakukan proses. Kenapa? Karena di sini harus melakukan pembayaran dengan, contohnya adalah misalkan uang dia ada 200.000, lalu kita tekan tab, kita tekan enter ya di sini. Nah, setelah ditekan enter, di sini ada tulisan kembalinya. Dia kembaliannya berapa, baru di sini akan tampil. Ya, saya akan coba dulu melakukan pembayaran dengan enter ya, contoh ya. Lakukan pembayaran. Nah ini karena printing dokumen melalui PDF. Kalau melalui printer kasir dia akan langsung, kita coba misalkan di sini. Kasir. Nah, dia melakukan print melalui PDF, tapi kalau di kasir itu dia langsung print kasir. Nanti akan saya bagaimana untuk men-set dari PC atau mesin kasir dari sistem Windows, terus regionalnya nanti setelah ini akan saya informasikan. Saya akan masuk di dalam tutorial ini.
Ya kita coba, kita cek masuk ke desktopnya ya, kita cek ke desktop. Nah kita lihat sampel print kasir ini, dia berbentuknya printer kertas kasir ya, nanti printernya kertas kasir panjang ya seperti ini ya. Ini PT Cakrawala ya kan, alamatnya ya, terima kasih Anda telah mengunjungi. Ini adalah hasil printingnya. Kalau nanti dia kertas gini, dia akan terputus secara otomatis. Kalau printer kasirnya harus yang cutting ya, yang cutting. Contohnya adalah Epson printer TMU 81 ya, kalau nggak salah, T81 ya, itu bagus itu untuk printer kasir. Oke, ini contoh dari printer kasir. Lalu ini ada tools-tools tambahan yang di sistem di sini. Contohnya misalkan kayak tadi tuh ya, ambil contoh. Ini polanya barcode ya. Kalau ada barcode duduk lebih bagus lagi dan lebih cepat untuk transaksinya. Saya contoh misalkan salah satu di dalam satu mesin kasir, misalnya mesin kasirnya ada dua dan satu yang satu hidup ya. Satu orang kasirnya belum ada. Nah ini misalkan di tempat tersebut antriannya panjang, udah banyak yang beli, tapi orang ini masih pada saat dia sudah maju duluan, dia ada tukar barang atau apa. Nah yang transaksi berikutnya misalkan transaksinya hanya satu item barang, di sini semua transaksinya banyak, dia satu item barang dan minta diduluin. Di sini ada hold pause. Hold pause ini adalah untuk proses-proses yang cepat ya. Atau misalkan ada 3 kasir yang secara bersamaan masuk tanpa antrian, tapinya dia sudah masukin barang ke kasir, di sini bisa dilakukan lagi. Nah ini bisa berapapun, sampai berapapun ya. Misalkan di sini ada juga yang keduanya ini barangnya misalkan orang tersebut dia beli terasi udang ya, terasi udang. Oke. Nah, ini kita terasi udang. Nah, di sini kita langsung enter. Nah, di sini ada ya jumlahnya ya, ketersediaannya 8 sesuai dengan stok sisa akhirnya ya, 8. Jadi kalau nggak ada di stoknya dia tidak akan bisa jualan. Tadi yang saya sudah praktekkan kayak Sampurna Mil itu kan belum masuk ya, contoh item barang itu. Nah lalu di dalam di sini dia masih ada antrian ya, ada antrian lagi, ada 2 customer. Ya, silakan klik lagi di sini. Nah, dia jadi di sini tuh ada, kalau kita lihat di sini ada 1, 2 ya, ada 3 transaksi yang secara bersamaan. Nah ini silakan lakukan untuk antrian. Itu kalau udah logout ya kan, kalau sudah tidak ada antrian kita bisa lihat di sini ya antriannya. Nah ini misalkan batal, nah ini belum masuk ke ini, masih dalam ke tabel aja ya, belum masuk pengurangan. Ini kita refresh, hapus saja tidak apa-apa kalau udah ada pembatalan, atau di refresh ini. Nah ini untuk transaksi retail ya, retail dengan harga public price ya, ini umum ya, untuk orang-orang yang umum. Nah lalu kegunaannya tadi pada saat di setup produk, kita kembali ya ke back. Nah di setup produk ini di sini kita perhatikan, di sini ada harga price barang item, harga jual ya. Oke. Kita refresh. Harga jual. Oke. Nah, di harga jual ini ada harga berdasarkan dari produknya, karena ini masuknya di sini, jadi nanti di sini ada harga khusus ya, post retail, tapi di sini untuk grosir, harga grosir. Oke, ada harga grosir di sini. Nah, nanti tinggal pilih aja di sininya. Tinggal pilih. Harga
pilih nanti di sini di menu harga grosir. Nanti saya update bagaimana untuk menginput harga grosir ini. Nah, di sini ada price value ya. Jadi harga ini berbeda dengan harga, kalaupun sama silakan, nggak ada masalah, paling banter diskon ya. Nah, itu untuk fasilitas dari POS ini. POS ini jadi ada, kita bisa buka khusus grosir ya, pakai menu yang ini kalau grosir, harga grosir. Nah, pada saat di sini kasir, dia divisinya adalah kasir. Nah, dia tidak bisa merubah harga. Nah, di sini dia minta password ya. Nah, ini input password. Nah, sebelum merubah ini, di sini autentikasi harga ini adalah oleh admin ya. Jadi untuk menampilkan ini tekan F4, masukkan password admin ya, seorang admin. Jadi dia harus memanggil seorang admin untuk bisa merubah harga jual ini. Contohnya di sini kan kasirnya adalah dwi@yahoo.com ya. Lalu di sini kita klik 2 kali setelah memasukkan password. Nah, ini masukkan username-nya. Nah, di sini enter, maka ini akan ketutup dan ini bisa dirubah. Contohnya 191, ini kita dikasih harga 190. Kita tekan enter. Nah, di sini jadi 190. Nah, transaksi yang tadi pertama tanggal hari ini ya, si username Dwi ini dia melakukan transaksi 191.000 tadi. Jadi kalau ini melakukan transaksi kembali, kan misalkan di sininya 200. Oke. Nah, ini tadi ke PDF lagi ya. PDF, kita bikin PDF sampel kasir 2. Save. Nah, dia akan bertambah di sini 190. Jadi dia akan terus turun ke bawah untuk transaksi per hari ini. Nah, pada saat sudah transaksi ini, contohnya sudah selesai dalam transaksi, dia misalnya mau keluar ya. Nah, di sini total dari transaksi hari ini. Dia bisa log out. Oke. Itu untuk transaksi POS ya, dari cabang dari kantor pusat ya, dengan menggunakan user akun Dwi. Selanjutnya kita coba login. Ya, kita akan membahas untuk harga grosir ini ya. Harga grosir ini kita akan lihat karena harganya akan berbeda. Nah, untuk menentukan harga grosir, ini kita di setup produk. Contoh ya, contoh kita tadi yang terigu tadi. Nah, ini kita cek. Nah, di sini kan harga jual grosir ini 185 ya. Coba kita buat ganti jadi 187. Kita update. Nanti kita cek lagi. Harga grosirnya sudah berubah jadi 187 ya. Kalau ini harga jual untuk eceran ya. Harga jual standar di POS ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah standar untuk harga jual satuan yang kita umum ya. Misalkan 1000. Di sini harganya 191. Sekarang kita lihat di sini perbedaannya dengan harga grosir. Nah, di sini 187. Ini perbedaannya dengan harga grosir.
Jadi penggunaan untuk harga grosir ini dari setup produk tadi ya. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana untuk update barang yang banyak agar lebih cepatnya untuk merubah harga, melihat harga kenaikan harga maupun secara persentase kenaikannya. Nanti di sini bisa dibuat perubahan harga ya, perubahan harga. Nanti akan saya demokan mungkin di chapter lain untuk mengenai masalah bulk harga jual retail maupun grosir secara persentase total. Jadi pembahasan kita saat ini untuk mengenai masalah POS ini di engine depan untuk pos kasirnya. Di sini reportnya untuk secara login, logout di sini dari sini ya totalnya. Jadi dia bisa melihat totalnya. Nah, nanti disesuaikan dan dilaporkan dari depan ini kasir ini kepada administrasi untuk ini hapus dulu. Nah, nilai ini berarti nilai transaksi hari ini. Nanti laporan ini akan disesuaikan dan diberikan karena depan itu misalkan ada ada safety cache-nya ya di situ ya, box cache-nya. Nah, itu biasanya dilaporkan buat setoran. Nah, pusat, bagian pusat dia bisa lihat di sini. Report post. Ya, ini report post secara standar transaksi misalkan per hari ini kalau cabangnya banyak bisa dicek semuanya berdasarkan cabang. Sekarang hari ini tadi yang melakukan transaksi ya, di sini totalnya 381.100 dan di sini sesuai dengan total transaksinya atas nama di ini. Nah, ini untuk transaksi hariannya. Kalau ini secara detail ada barangnya per invoice. Nah, ini ada barangnya apa aja. Lalu di sini report post berdasarkan kasir. Jadi kasir, contohnya kasir B tadi, transaksi per hari ini, dia bisa kelihatan di sini ya. Dia bisa terlihat di sini transaksinya per hari ini. Nanti bisa difilter lagi untuk pembayarannya. Lalu ini untuk POS per mesin. Untuk laporan, nah ini kasir 01. Nah, ini adalah per mesin. Ini nama posnya kasir 01. Nah, kemudian bagaimana nah ini pos online, POS online ini nanti akan kita bahas kembali ya di chapter berikutnya. Sekarang ini kita point of sale-nya untuk mesin kasir ya. Nah, untuk reportnya itu, nah untuk reprint, nah reprint ini biasanya case-case tertentu ya. Untuk reprint minta print ulang, biasanya lihat transaksinya, misalkan dia minta di print ulang untuk buktinya, kita cek dulu untuk transaksi tanggal berapa ya kan, sampai hari ini. Nah, nanti dia bisa dilihat nomor invoice-nya, nanti dia bisa di reprint print ulang. Print ulang ini akan berbeda kalau kita perhatikan ya, di sini ada QR code. Nah, kita akan melihat perbedaannya dengan transaksi nah yang ini ya, yang sampel print 2 ini. Jadi tampilannya dia akan berbeda. Kalau ini kan langsung ke printer kasir. Nah, ini langsung ke printer kasir. Nah, dia akan berbeda. Ini berarti sudah di print ulang. Oke, untuk pos, transaksi pos,
Di situ bisa dijalankan untuk banyak kasir ya. Ini tidak terbatas berapa cabangnya. Nah, kalau mau lihat dari fasilitas lainnya, tapi ini ya untuk isi pulsa dan yang lainnya ini masih opsional ya. Isi pulsa, lalu paket data, kita juga bisa melakukan transaksi di sini, tapi ini belum bisa digunakan karena dia harus terkoneksi dengan PPOB, BPJS. Ya, untuk POS bisa dijalankan dengan prosedur dan dengan yang tadi, dan juga jangan lupa untuk tata cara mengenai masalah instalasinya terhadap engine POS kasir ini dan cara meregistrasi nomor mesin. Jadi setiap registrasi mesin ini, setiap komputer dia akan berbeda kode mesinnya yang diinstal. Instalasinya sama ya, untuk semua komputer instalasi sama dengan downloadan yang awal tadi, dengan download POS ini.